mempertahankan anak sampai SMP dan mewajibkan anak ketika SMA harus di luar. Ini mohon izin. Ketika nanti kita tua, saya nggak mau anak saya itu nggak punya ingatan sama saya. Benar. Orang bilang kayak gini, anak itu adalah modal. Kalau anak itu modal berarti investasi dong. Iya, itu benar nggak Pak? Baik Mualim, ini saya mau bilang saya terjebak. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan wali murid yang tadi kita udah ngobrol sedikit dan lebih ke parenting, teman-teman. Jadi bolehlah perkenalan sedikit Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Effendi Sitorus, ayahnya Muhammad Aulia Habonaran Sitorus. Ya. Jadi hari ini ketemu sama Mualim. Ya, Mualim ini energik, punya ide-ide yang saya kira luar biasa. Podcast apa namanya? Podcast everywhere. Oh, podcast everywhere. Ya, di mana aja boleh Dimana podcast. aja, kapan saja dan sama siapa saja. Insya Allah menebar manfaat juga Pak. Insya Allah. Kan siapa aja yang nonton gitu. Mudah-mudahan podcast ini terus berkembang, berlanjut dan bermanfaat. Amin. Tidak hanya untuk Azkia, tapi untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Amin. Tadi Pak agak menarik juga ya mengenai inner drive tadi. Jadi sedikit kita ulas kan, karena kan orang tua ini punya pengalaman hidup yang mungkin lebih awal dari kita. Jadi kita juga perlu korek nih. Iya. Kita perlu korek. Memang nggak semua orang terkenal, tapi setiap orang punya pengalamannya yang unik. Benar. Gitu. Jadi dari yang kita bahas sedikit tadi mengenai parenting, mengenai cara mendidik anak, cara mendidik karakter anak. Jadi tadi teman-teman, Bapak Usman ini sudah menyampaikan kalau mendidik atau memulai komunikasi dengan anak itu pendidikannya dari SMP harus dengan orang tua dulu. Kemudian di SMA-nya baru bebas dia mau kemana, mau dia SMA di mana apa atau mau di pesantren terserah. Gitu. Itu menarik juga Pak, karena jujur saya pesantren 6 tahun. Mulai dari SD mungkin ya sekedar lah, masih kecil kan, masih berpikirnya belum terlalu dewasa. Setelah SD baru kita tamat, itu langsung masuk pesantren, langsung udah jauh dari orang tua. Jadi kita memang benar-benar belum mengulik betul nih apa pendidikan dari ayah atau bunda kita. Nah boleh Pak disampaikan tadi sedikit aja. Baik Mualim, ini saya mau bilang saya terjebak. Saya nggak tahu kalau Mualim ini alumni pesantren yang mulai masuk pesantren dari tamat SD. Iya. Terus saya bilang tadi kalau saya untuk anak-anak saya sampai SMP sama saya. Benar. Kemudian SMA baru saya kasih keluar. Pertimbangannya itu chemistry saja. Chemistry. Ya. Jadi saya katakan tadi, ya kenapa? Tadi Mualim tanya kenapa harus tamat SMP baru keluar. Benar. Saya bilang biar chemistry-nya terbangun. Betul Pak, betul. Terus saya disodorin podcast ini. Ini kita sebenarnya sambil nunggu nih guys, nunggu Bang Aulnya lagi siap-siap memang. Cuma saya rasa semakin kita kulik nih dapat dagingnya nih. Dapat daging yang dari, ya bisa kalau saya pribadi bilangnya Bapak ini pakar parenting juga mungkin. No. Saya nggak punya. Ini kita sekedar sharing aja Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau bicara tentang kenapa saya mempertahankan anak sampai SMP dan mewajibkan anak ketika SMA harus di luar. Yang saya sebutkan tadi itu ada chemistry yang dibangun. Konsepsi anak itu kan titipan. Betul Pak, betul. Konsepsinya kan seperti itu. Kemudian ada proses bahwa produk anak itu adalah produk orang tua. Betul. Iya kan? Anak itu bagaimana cara orang tuanya mendidik gitu ya Pak? Iya dong. Ya. Tampilan anak itu adalah produknya orang tua. Karena dia produk orang tua, maka ada konsepsi dasar bahwa hitam putihnya anak, ya kan Mualim, itu ditentukan oleh orang tua. Walaupun dalam istilah hadis atau apa namanya, ada kalimat Rasulullah, Yahudi Majusi itu di tangan orang. Karena anak itu putih. Terus satu lagi Pak, al-ummu madrasatul ula ya.
Ya, al-umum Tapi di sini kan ibu yang paling ditekankan ya. benar. Tapi tidak menjadi masalah juga kalau misalnya peran itu dimainkan oleh ayah. Iya, ini yang saya kira. Selama ini orang memahamkan bahwa tanggung jawab ibu itu mendidik anak. Benar. Sudah, tapi tanggung jawab ayah sesungguhnya adalah membentuk karakter anak. Oh. Jadi dua orang ini nggak bisa dipisahin. Iya, betul. Ayah sama mak nggak bisa dipisahkan bicara tentang anak. Nah, kenapa harus SMP bagi saya? Pemerintah aja bikin wajib sekolah itu 12 tahun. Oh iya. 12 tahun itu kan berarti. Oh, sekarang udah 12 ya, Pak? Dulu kan wajib 9 tahun. 9 tahun, iya, iya. Sekarang sudah 12, dan dulu kan 9. Logikanya saya sederhanakan bahwa 9 itu kan SD sampai SMP. Benar. Nah, itulah makanya saya memahamkan itu masih dasar. Dan pendidikan yang paling penting dalam fase dasar ini itu adalah pendidikan orang tua. Makanya saya memahamkan biarlah SMP itu sama saya. Iya. Dengan SMP sama kita akan terbangun chemistry. Nah, di chemistry ini adalah kedekatan yang terkadang ini susah dirasakan oleh orang tua dan anak. Ini mohon maaf. Benar, Pak. Mohon maaf. Saya ngalamin. Iya, ngalamin. Kenapa anak-anak sekarang susah ngobrol sama orang tua? Susah curhat-curhatan, susah diskusi, susah musyawarah. Kenapa? Karena di fase itu kita tidak melakukan itu. Oh, tidak dilatih dari kecil. Tidak dilatih dari kecil. Ini yang saya kira pentingnya sampai di usia itu. Tapi ketika dia sudah tamat SMP, dia wajib harus keluar. Kenapa? Itu sudah fase kemandirian. Mencari jati diri. Mencari jati dirinya. Makanya kalau dibilang orang dari transisi dari SMP ke SMA itu masih masa yang labil. Maka perlu arahan betul-betul ya. Benar. Jadi di fase labil itu kan di SMP. Iya. Nah, kehadiran kita itu yang menjadi catatan-catatan penting. Ini mohon izin. Ketika nanti kita tua, saya nggak mau anak saya itu nggak punya ingatan sama saya. Benar. Dia nggak ada kisah atau chemistry tadi ya. Saya nggak kepengen misalnya anak itu nggak bisa cerita sama anaknya. Iya. Mereka itu bergumul sama ayahnya di tempat tidur. Karena dia nggak ada role model dari ayah sebelumnya gitu ya. Iya, itu nggak mungkin dilakukan di SMA. Benar. Karena udah mulai gengsi. Udah mulai. Iya, betul, kan? betul. Nah, jadi misalnya lah, saya sama anak saya itu sampai SMP saya masih bisa bulat-bulatan, pukul-pukulan. Gitu. Iya. Asik juga, Bapak. Iya. Saya diciumin. Nah, nanti saya tidur dicagilin kalau istilah kami. Benar. Itu hanya SMP. Ketika SMA dia udah malu dilihat di kawan-kawannya. Sudah malu. Nah, saya nggak mau kehilangan itu. Nggak mau kehilangan itu. Ini yang saya kira. Kenapa itu penting. Nah, tentang kenapa banyak orang yang gagal terhadap anak. Saya juga mau nggak katakan bahwa saya berhasil, tidak. Ini kan pasti semua proses. Ya. Tapi ukuran keberhasilan itu sesungguhnya bukan apa yang didapat anak. Bagi saya keberhasilan itu adalah kemampuan anak untuk meyakini dirinya. Itu keberhasilan. Itu keberhasilan ya, Pak? Iya. Kalau kita mau katakan anak berhasil itu karena dia punya kerjaan, status dan sebagainya. Iya. Bukan itu bagi saya. Keberhasilan itu adalah kemampuan anak untuk yakin terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang menjudge, mohon maaf nih, ini kan saya pun belajar nih, bro. Soalnya saya belum berumah tangga. Jadi kalau ada orang tua yang menjudge anaknya, tamat kuliah lah katakan. Ini kan banyak nih kawan-kawan kita yang tamat kuliah, terus dia nggak kerja, terus disalahin. Kamu kenapa nggak kerja? Kamu kenapa nggak gini? Berarti kamu nggak sukses. Kamu gagal. Itu yang kita pahamkan inner drive. Dalam mendidik anak itu, kita harus menemukan inner drive. Inner drive itu kayak konteks kita tadi. Anak itu apa sih? Amanah. Kalau anak itu amanah, kita siapa? Pemegang amanah. Karena kita pemegang amanah, maka sesungguhnya tugas kita hanya menghantarkan dia. Gitu. Ibarat jembatan. Iya, Pak. Ya, jalan kita ini kan cuma jembatan. Iya. Menyeberangkan dia ke tempat yang dia yakini bahwa itu adalah pilihan dia. Berarti sebenarnya tindakan orang tua seperti itu salah ya, Pak? Saya bukan tidak katakan salah. Berarti belum tepat. Belum menemukan inner drive-nya.
Oh, Anak itu untuk apa? benar-benar. Orang bilang kayak gini, anak itu adalah modal. Kalau anak itu modal berarti investasi dong. Iya, itu benar nggak Pak? Logikanya kan begitu. Kalau Heeh. anak itu adalah modal masa depan, Heeh. berarti dia tidak yakin dengan kekuatan Tuhan. Oke, I see, I know. Ya, ya, ya. Oke. Mm. Terus anak itu adalah perhiasan, kebanggaan. Kalau seperti itu, berarti ada kebanggaan lain selain kebanggaan terhadap kepatuhan terhadap Tuhan. Hah? Terus apa lagi konsepsinya? Oh, anak itu tanggung jawab. Ah, kalau begitu berarti anak bukan titipan, berarti milik kita. Oh, anak itu harus patuh sama kita. Emang anak itu budak? Oke, oke. Iya kan? Iya. Nah, terus pertanyaannya, anak itu siapa? Anak itu titipan yang dia sudah punya kerangka dan bentuk dari yang punya. Punya Allah. Ya, iya dong. Itu yang kita paham dengan inner drive. Inner drive tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tahu sebenarnya posisi anak dan posisi kita, maka pola-pola yang kita lakukan itu juga akan memudahkan kita. Di sini yang sebenarnya. Jadi saya tidak ahli parenting, enggak. Oke Pak, siap. Ya, tapi beberapa parenting yang saya ikuti termasuk dengan Pak Ramli, saya pernah sekali ketemu. Saya pikir iya. Posisi ayah, ibu, anak. Oke. Ini harus didudukkan. Ini harus didudukkan. Jadi saya sering bilang sama emak-emak, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Sekolah itu jangan dianggap laundry. Oh, ya. Askia ini jangan dikira laundry. Yang pertama, mau cepat, mau bersih, mau wangi, tapi mau murah. Ini aja. Iya, iya betul. Ini bukan laundry. Tapi ini adalah tempat asah batu. Jembatan itu tadi. Jembatan. Oke, sip. Nah, orang selalu memahamkan sekolah itu laundry. Sehingga kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak itu tersisihkan. Misalnya begini, ketika kita melondrikan baju, nah kita kan menganggap bahwa dia wajib membersihkan seperti apa yang kita harapkan dengan uang yang kita berikan. Benar-benar. Kan ini masalah. Iya. Nah, ketika seperti itu, maka pencuci baju itu, laundryer itu, nggak pernah mikir sejarah baju ini, Iya, iya. nggak pernah mikir chemistry-nya baju ini, mahalnya baju ini, enggak. Sama dia rata semua. Datang, cuci, selesai. Iya. Jadi ini juga jadi masalah. Iya. Orang tua menganggap bahwa sekolah adalah tempat laundry, guru menganggap dia adalah tukang cuci dan tukang gosok. Ini kacau. Kacau ya Pak. Betul. Ah. Oke Pak, kembali lagi ke tahapan tadi ya. Jadi dari SMP, SMA baru bebas. Iya. Setelah SMA mereka kuliah baru mandiri dan cari kehidupan sendiri. Cari kehidupan sendiri. Kalau misalnya tadi kita ternyata gagal membentuk karakternya dari masa dia kecil sampai SMP tadi, di masa tua sudah tidak terbentuk lagi. Itu yang repot. Oke. Makanya pemahaman saya, pembentukan karakter itu kan sampai balik ya. Iya, iya. Ya. Balik itu kan kita katakanlah hari ini di 14 ke 17. Nah, 14 itu kan transisi, itu sampai SMP. Benar. Iya. Dan memori kita yang indah itu sampai SMP. Iya. Kalau sudah di SMA itu udah aneh-aneh. Dia pun bakal mempunyai cerita dulu ayah ngajarin gini. Iya. Betul. Chemistry itu kemampuan otak kita untuk merekam memori keluarga, ini sekali lagi ya, memori keluarga tanpa ada pihak ketiga, itu hanya sampai SMP Bang. Mualim. Nah, contohlah mualim. Kalau mualim cerita, mualim rasanya ayah emak gitu. Ya. Di SMP kan mualim harus mikir-mikir lagi. Iya. Sebenarnya ngapain aja dulu ya? Iya. Gitu. Betul. Kan seperti itu. Paling kan pikir aku di sekolah kan. Iya. Nah, jadi satu hal lagi, orang tua itu jadi tanggung jawab ibu dan ayah
itu tidak berbeda ya? Iya, iya. Sama ya, Pak. Ibu sebagai manajerial, ayah sebagai owner. Owner ya. Iya. Betul. Nggak bisa. Tapi yang terakhir ya, misalnya kayak background saya tadi kan, terakhir kita yang memahami. Sebenarnya orang tua ini pengen juga, Pak. Pengen juga. Cuman seninya aja yang kurang. Kalau saya lihat ya, Iya. saya pribadi, seninya aja yang kurang. Terakhir, yang mungkin dulu kita nggak ada komunikasi, kita yang memulai jadinya sebagai anak. Iya. Itu bagi yang paham. Tapi pasiennya apa? Situasinya berbeda. Iya, iya. Dan nggak semuanya kayak gitu. Anak terpaksa dan dipaksa. Benar. Setara dengan orang tuanya. Nah, itu dia. Tapi apakah ini tepat? Ya belum tahu juga. Iya. Apakah ini yang paling benar? Ya nggak tahu juga. Kadang ada juga kok anak-anak yang orang tuanya broken home, anaknya berhasil. Ya. Ukuran keberhasilan itu yang tadi ya, dapat posisi, dapat jabatan dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kalau bagi saya ukuran keberhasilan anak, dia yakin dengan dirinya, sudah. Yakin dengan dirinya ya, Pak. Itulah yang membentuk nanti mau kemana pun dia, kalau sudah yakin dengan dirinya, mau jadi pemimpin pun dia udah nggak linglung gitu. Nah, membentuk karakter anak yang terhadap yakin terhadap dirinya, itulah yang kita bentuk sampai SMP. Nah, dengan anak kita sampai SMP, kita masih lihat apa ujiannya. Nah, kita masih bisa datang sesekali ke sekolahnya, ngobrol sama gurunya, nah, ngantar dia SMP, ngantar ke sekolah. Kita pun jadi anak kayaknya seru juga gitu. Kita pun kayak, wah perhatian kali ayah ini gitu ya. Jadi kita kayak senang dalam diri juga gitu. Yang mana ya mungkin nggak semua orang dapat kasih sayang itu tadi ya. Ya, sudah pasti. Itu dia. Jadi kalau dikatakan tadi, bagaimana sebenarnya mendidik anak kita dulu? Sebenarnya yang harus disekolahkan itu orang wali muridnya, wali muridnya. Benar. Karena tampilan anak, sikap anak adalah tampilan orang tua. Cermin dari orang tuanya sebenarnya. Oh iya dong. Nah, misalnya orang mualim lah ngurusnya di sini, kan pasti beragam-ragam ya. Iya. Ya kan? Ya, ya itu ya tampilannya di dalamnya. Nah, tampilannya di dalamnya. Setiap orang punya background masing-masing. Iya, background masing-masing. Berarti Pak, udah izin kalau boleh tahu berapa semua bersaudara? Bang, saya atau anak-anak saya? Anak-anak. Anak saya 3 tuh. 3? 3-nya laki-laki. 3 laki-laki semua? 3 laki-laki. Kalau bilang orang berantem ya berantem juga. Berantem juga ya. Tapi ketika ada yang nggak cocok, kita harus dudukkan. Penengah. Oke. Ya. Jadi sampai SMP ya ini sampai SMP saya itu selalu mengusahakan walaupun nggak 5 waktu ya maghrib minimal jamaah udah. Terus yang asiknya itu doa. Nah, jadi kalau saya doa itu jadikan anak-anak saya jadi anak yang soleh, gitu. Jadikan Bang Alfi menjadi yang jawab dia tuh. Oke. Wah, misalnya menjadi pengusaha. Wah, asik nih. Yang satu lagi bilang Bang Aul jadi tentara. Oke. Bang satu lagi mau jadi apa? Kepala daerah. Udah keke aja kita. Iya. Walaupun doanya itu beda-beda tuh. Benar. Hari ini beda, besok beda. Nah, dan itu sudah saya tanamkan. Dari mereka masih TK, SD. Doanya itu. Oh, boleh cerita nggak Pak? Itu kok bisa Bapak tahu konsep seperti itu gimana? Ya. Apakah belajar sebelumnya atau dari orang tua sebelumnya? Mengajarkan hal yang sama? Saya itu nggak punya pendidikan yang tinggi. Oke. Dia guru ngaji kampung. Terkesan tidak perhatian sekali. Oke. Tapi dia selalu hadir ketika kita butuh dia. Itu yang luar biasa. Orang Bapak bersaudara? Kami 6. Wow, banyak juga ya? 6 bersaudara. Sesungguhnya 8, tapi meninggal 2 waktu kecil. Laki-laki? Laki-lakinya 4, perempuannya 2. Nah, jadi kita ini kebanggaan kita sama orang tua. Itu ketika dia butuh kita ada. Itu yang luar biasa. Nah, itu yang di Pasi ini. Di Pasi SMP itu. Berarti Bapak udah dapat role modelnya, tinggal Bapak melengkapi sesuai dengan zamannya. Iya. Oke. Kita tinggal ikut zamannya. Apa mau mereka, kita tinggal diskusikannya. Benar. Nah, dan terakhir mereka juga yang memutuskannya apa. Ya sudah. Bapak tidak memaksakan? Enggak. Mohon maaf nih, amit-amit. Kalau misalnya di kemudian hari,
ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dia mau jadi, tadi kan agak sedikit ngobrol sama abangnya Aul tadi kan, dia katanya mau jadi konsultan. Ternyata pada saat dijalani nggak ngarah ke konsultan, mungkin ke pengacara mungkin, atau mungkin jadi notaris. Itu Bapak menilai itukah apakah dia gagal dalam mencapai cita-citanya atau gimana? Makanya saya bilang tadi, saya nggak punya ekspektasi untuk anak. Oke. Ukuran keberhasilan sama saya, anak itu percaya dengan dirinya. Yang penting yakin ke dirinya sendiri. Itu yang paling pentingnya. Ngapain juga hidup ini pakai target ah? Iya, iya. Iya kan? Betul, Pak. Ngapain hidup ini pakai target-targetan? Yang paling susah kan kita hidup dalam dunia orang lain. Benar, benar. Dan saya nggak mau anak-anak saya itu melakukan sesuatu karena ayahnya biar senang, enggak. Karena saya bakal senang ketika anak itu berani menentukan pilihan. Oke, Pak. Nah, aku kira itu boleh. cukup menarik ya. Semoga ini buat kawan-kawan yang nonton ada dapat manfaat ya, ada dapat satu poin yang memang bisa dijadikan di role model kita dalam sehari-hari. Buat yang muda-muda juga termasuk saya, Pak. Iya. Saya juga masih muda nih. Tapi bukan berarti anak yang sekolah, pesantren, asrama, SMP itu nggak tepat, bukan. Kalaupun itu dilakukan, maka kita harus menambah ruang, volume, dan frekuensi komunikasi dengan anak. Jangan sempat hilang ruang itu. Iya. Jangan sempat anak bangga dengan sosok lain dibanding ayah dan ayahnya sendiri ya. Iya. Harusnya jadikan aktor itu ayahnya gitu. Ya. Dan pasti itu bisa kita bentuk ketika sampai SMP ya. SD itu kan belum terbentuk apa-apa. SMP itu sudah mulai. Artinya di pesantren pun nggak masalah. Kalau misalnya setiap minggu bisa datang terus bisa kasih masukan-masukan gitu kan. Mau dengar apa sih keluhan si anak gitu ya. Itu pun oke juga, Pak. Oke. Saya bilang tadi, kalaupun anak kita pesantren itu tamat SD, maka tingkatkan frekuensi, volume, dan ruang komunikasi personalnya. Jangan sekolah dijadikan seperti tempat laundry tadi ya. Masukkan ke sana, nggak ada komunikasi, nggak ada frekuensi tadi, nggak ada. Tapi berharap besar. Itu yang paling bahaya. Yang salah. Datang saja nggak cukup. Benar. Uang saja nggak cukup. Sesekali datang, jemput, tunjukkan uang, habisin uang sama mereka, ajak makan dan sebagainya, itu bisa lebih dari cukup. Berarti uang itu masih kalah dengan kasih sayang. Beda dong. Nggak ketemu. Itu yang saya bilang tadi. Karena saya tidak punya kemampuan untuk meningkatkan itu, maka saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Dengan tidak memasukkan anak ke tempat tertentu, ya kan, di waktu SMP. Karena saya nggak punya kemampuan. Bagi kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang memasukkan anaknya setelah tamat SD, saya yakin dia punya kemampuan lebih dibanding saya tadi. Benar, gitu. Benar. Tinggal bagaimana orang tua menyesuaikan dengan kemampuannya, gitu ya, Pak. Dan inilah parenting yang saya kira cukup penting. Powerful banget ya, untuk mendukung kesuksesan si anak. Dudukkan dulu inner drive-nya. Sebenarnya orang tua itu maunya anak apa? Dudukkan dulu konsepsi dasarnya. Jadi kalau istilah yang sering aku pakai itu apa namanya, modern meaning, apa namanya, definisi anak itu apa, definisi kita apa. Jadi kalau istilah tauhid itu dari mana, sedang di mana, untuk apa, itu inner drive-nya. Iya. Karena banyak orang yang kecewa. Makanya ada kalimat yang mengatakan halakamruun lam ya'rifu qadruhu. Kalau celakalah seseorang yang nggak tahu sebenarnya potensi dirinya apa. Celakalah seseorang yang tidak mengenali dirinya siapa. Celakalah seseorang yang tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. I see. Dapat poinnya. Jadi jangan pernah bebankan anak. Jangan pernah kasih target sama anak. Saya sampai hari ini nggak pernah nanya nilai-nilai. Ranking nggak pernah. Tapi ketika turun, saya cuma tanya, kok bisa turun? Sudah. Tidak menuntut, tidak menjudge. Sekiranya nanti si abang skripsi, ternyata skripsinya lagi ada kendala, yang disalahkan, kenapa nggak siap? Bukan? Enggak. Yang saya tanya, kenapa?
Apa kendala? Apa kendala? Kan itu permasalahan. Kita dengerin keluhannya Oh, dulu. iya. Baru kita diskusikan Baru kita gimana diskusikan. solusinya. Oke. Kan clear. Dapat si Ana pun dapat solusi. Iya. Kita pun jadi referensi dia untuk menentukan apa sebenarnya yang mau dia capai Benar, dengan kepercayaan diri tadi. benar. Oke, Pak. Jadi Mualim, Hmm. hidup itu menyelesaikan masalah, bukan cari masalah. Apalagi buat masalah. Berarti nggak perlu dibuat standar kehidupan atau standar keluarga, itu nggak perlu. Yang penting kita fleksibel, selagi itu mendukung produktivitas si anak, mendukung apa yang dia mau, lanjutkan. Benar. Oke. Oke Pak, izin, makasih banyak. Terima kasih Mualim. Udah berkunjung juga, Bang Aulia juga udah siap. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, yang suka boleh di-share ya. Bagi yang mendapatkan pengalaman yang sama boleh di komen juga di kolom komentar. Semoga podcast singkat hari ini itu memberikan manfaat ya, memberikan akses manfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, ada yang mau disampaikan Pak, kata-kata mungkin khusus. Ya, yang kayak saya bilang tadi, anak adalah titipan, berarti bukan milik kita. Karena bukan milik kita, jangan pasang target, jangan buat ekspektasi, jangan. Sudah, karena kita hanya titipan, ya kita lakukan saja sesuai yang menitipkan. Benar. Kalau yang nitipkan itu yang kuasa, yang kuasa maunya kita sebagai hamba, ya sudah, kita ajar anak kita menjadi hamba yang kuasa. Luar Bukan biasa. hamba kita, bukan hamba dunia, bukan juga hamba-hamba yang lain. Baik, luar biasa Pak. Kalau kata Pak Ramli, anak itu semuanya unik. Iya. Oke. Makin ya, marilah kita tutup Baik. Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.